Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah desain grafis, kita akan bahas mengenai logo. Menurut Suwardiko di tahun 2000, logo ini merupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-hal yang bersifat non-visual dari suatu perusahaan. Misalnya budaya perilaku, sikap, kepribadian yang dituangkan dalam bentuk visual. Sedangkan menurut David E. Charter, logo ini adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo juga dapat disebut dengan simbol, tanda gambar, merek dagang atau trademark yang berfungsi sebagai lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Selanjutnya adalah anatomi logo. Nah, logo bisa berupa gambar, tulisan, atau gabungan antara keduanya. Anatomi logo ini bisa membantu memahami jenis dan elemen visual pembentuk logo. Dengan mengetahui anatomi dan jenis logo, ini akan mempermudah dalam menentukan logo apa yang akan dibuat dan jenis mana yang paling mewakili kepribadian dari suatu brand atau produk. Contohnya dalam logo Windows 8 ini, jadi terdiri dari picture mark, kemudian lettermark-nya. Hal ini cukup memadai untuk menyebutkan elemen gambar dan elemen tulisan dalam sebuah logo. Elemen visual pembentuk logo. Logo dalam perencanaan corporate identity design ini bagaikan tubuh yang mampu mengkomunikasikan isi hati atau citra atau image produk atau perusahaan yang bersangkutan. Logo sebagai salah satu aplikasi dari corporate identity yang juga berfungsi sebagai pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Nah, sebagai suatu karya seni rupa, sebuah logo tidak lepas dari elemen-elemen seni rupa dasar yang membentuknya. Nah, menurut Adams, elemen-elemen visual pembentuk logo yaitu garis, bentuk, warna, dan tipografi. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tentang logo yang baik, seperti harus mencakup original dan distinktif, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya pembeda yang jelas, kemudian legible atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah simple atau sederhana, artinya mudah ditangkap atau dimengerti dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian memorable atau cukup mudah untuk diingat karena keunikannya bahkan dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya easily associated with the company, artinya logo yang baik akan mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya easily adaptable for all graphic media. Di sini maksudnya adalah faktor kemudahan mengaplikasikan atau memasang logo, baik yang menyangkut bentuk fisik, warna, maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis. Ada beberapa tujuan dari logo menurut David E. Charter, diantaranya adalah sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik, kemudian sebagai penunjuk karakter perusahaan di mata publik, kemudian menginformasikan jenis usaha untuk membangun image, merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan, juga untuk menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Selanjutnya ada beberapa fungsi logo menurut John Marpi dan Michael Rowe di tahun 1998. Yang pertama adalah fungsi identifikasi, artinya halayak dapat mengidentifikasi perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan barang serta jasa apa yang dihasilkan. Selanjutnya fungsi pembeda, artinya logo dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, produk yang satu dan produk yang lain. Kemudian fungsi komunikasi, logo berperan sebagai pemberi informasi dan dapat juga menjadi pemberitahu keaslian sebuah produk. Selanjutnya merupakan aset yang berharga. Nah, jika produk tersebut lebih dikenal di negara-negara lain, maka suatu perusahaan atau merek ini akan dihargai dengan cara waralaba. Selanjutnya mempunyai kekuatan hukum. Nah, logo yang telah diregistrasi dapat dijadikan jaminan kualitas produk yang dilindungi undang-undang. Ada beberapa jenis logo berdasarkan elemen visualnya menurut John Marpi dan Michael Rowe ini. Yang pertama adalah logo berupa nama atau name only logos. Nah, logo ini terdiri atas nama saja dari produk atau lembaga.
Logo ini berfungsi dengan tepat untuk nama yang pendek dan mudah dieja. Contohnya, logo Asus, Toshiba, Sony, Acer, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah logo berupa nama dan gambar, atau name or symbol logos. Logo ini terdiri dari nama dengan tipe huruf yang berkarakter dan dipadu dengan gambar yang sederhana. Yang keduanya ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling melengkapi. Contohnya seperti logo Spotify, Breeze, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah logo berupa inisial atau singkatan nama, atau initial letter logos. Logo dengan nama singkatan dari nama lembaga yang panjang dan sulit, serta perlu banyak waktu untuk mengingatnya. Nah, masalah yang sering timbul dari logo seperti ini adalah khalayak tidak mengetahui apa kepanjangan dari singkatan tersebut, walaupun logonya sudah dikenal banyak. Contohnya adalah logo RCTI, SCTV, atau IBM. Selanjutnya adalah logo berupa nama dengan visual yang khusus atau pictorial name logos. Nah, logo ini berupa nama dari produk dan lembaga dengan elemen yang penting dan menonjol yang secara keseluruhannya ini memiliki ciri yang sangat khusus. Bahkan jika nama, kata, atau teks dari logo tersebut diganti dengan yang lain, tidak akan terlihat berbeda dengan sebelumnya. Contoh seperti di slide ini adalah logo Coca-Cola, Nike, dan McDonald's. Jadi, ketika nama lembaga tersebut diganti, maka kekhususan dan integritas dari logo tersebut akan tetap terlihat. Selanjutnya adalah logo asosiatif atau associative logos. Nah, logo ini biasanya berdiri sendiri dan bukan berupa nama produk atau lembaga, namun memiliki asosiasi langsung dengan nama lembaga, produk, atau daerah aktivitas yang dijalani oleh lembaga tersebut. Misalnya pada logo Shell Oil, Greyhound Corporation, atau British Airways. Nah, oleh karena itu, logo jenis ini biasanya sederhana dan memiliki tampilan visual dari pengolahan teks dan gambar yang secara tepat dapat merepresentasikan produk dan lembaga secara langsung. Nah, logo jenis ini juga memiliki kelebihan mudah dipahami dan memberikan pertimbangan yang fleksibel bagi pemilik logo tersebut. Berikutnya adalah logo dengan bentuk hiasan atau elusive logos. Nah, logo jenis ini memiliki tampilan visual bentuk dari benda-benda tertentu. Misalnya logo Mercedes-Benz dengan bentuk kiasan setir mobil. Kemudian contoh lain adalah logo Philips dengan bentuk kiasan gelombang audio. Walaupun mungkin saja hubungan logo dengan bentuk-bentuk kiasan tersebut terjadi secara kebetulan atau hanya dihubung-hubungkan saja. Nah, logo jenis ini tidak dapat langsung memberikan hubungan antara nama lembaga atau produk dengan logonya. Dan pada kenyataannya, bentuk-bentuk hiasan tersebut merupakan penarik atau focus of interest yang bisa digunakan dalam hubungan masyarakat atau public relation. Selanjutnya adalah logo dalam bentuk abstrak atau abstract logos. Nah, banyak logo yang dibuat saat ini itu menggunakan bentuk-bentuk abstrak atau tidak memiliki asosiasi dengan bentuk apapun yang ada di alam. Nah, bentuk-bentuk ini dalam proses pengenalannya pada khalayak menuntut waktu dan biaya yang tidak sedikit dibanding dengan bentuk-bentuk yang sudah akrab apalagi sampai melekat dalam benak khalayak. Nah, masalah yang sering timbul adalah kemiripan dengan logo lainnya yang beredar di masyarakat. Nah, contoh logo dalam bentuk abstrak ini adalah Logitech. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai logo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.